3 golongan orang yang didoakan oleh Nabi tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 1 di antaranya istri yang durhaka sama suaminya. Mau melawan itu? Coba. Hadis saja dia mau lawan, Pak. Inilah efek daripada sinetron. Inilah efek dari film-film Cina. CEO menikah dengan pembantu. Bu, suami saya jahat, bukan dengan membalasnya menghina. Saya tidak suka suami saya, minta aku cerai baik-baik. Ini bertengkar, hamil lagi. Dengar ini pengurus masjid, ini mic, ini ujung tombak dakwah. Ya, kalau saya Pak dalam diari dakwah, itu saya catat itu masjid yang jelek sound systemnya. Saya catat, saya tidak suka pakai gitu deh, kayak kita bodoh-bodoh di sini. Ya, dengar ya, mic ini ujung tombak dakwah. Dan betul Pak, kalau saya pergi ceramah, jelek mic-nya termasuk Masjid At-Thohir, itu cantik tuh, tapi jelek sound systemnya. Saya bilang diundang saya bilang kalau masih begitu mic-nya saya tidak mau datang. Kenapa? Rugi kita ceramah Pak, setengah mati keluar apa tidak orang dengar juga. Maka dengar pengurus masjid yang saldonya sampai puluhan juta sampai ratusan juta, sound systemnya tidak baik, siap-siap kau ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak tidak dimasukkan neraka, tapi sudah dipanggil ditanya-tanya. Sama meskipun Bapak tidak ditangkap KPK, tidak dipenjara, tapi kalau sudah dipanggil Pak, menderita juga. Maka dengar ini pengurus masjid, saldo kas 70 juta, saldo kas 700 juta, sound system. Yang ketawa saya suruh sini Pak. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, digodanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya? Bukan lagi kena godaan setan, Bapak sudah bersekutu dengan setan. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan ya. Bisa?
Bubu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan Pak? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya laju dan bareng-bareng. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya Pak, ulama-ulama kita dulu ahlus sunnah wal jamaah, kalau mereka kumpul, mereka anjurkan bersalawat kepada jamaahnya. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Adik-adik yang saya hormati, perlu adik-adik tahu, ibu-ibu perlu tahu, ini rahasia ya. Jangan kau kasih tahu yang tidak datang. Orang masuk surga Pak bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa juga ini. Ini yang bicara, banyak juga dosa saya. Apalagi kalau saya pergi jogging, habis amal saya Pak. Semua perempuan kelihatan auratnya, hancur kita. Mana ada orang tidak ada dosanya? Jadi kenapa orang masuk surga Ustadz? Karena kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Makanya ketika kumpul begini bersalawat. Kenapa? Pahalanya nanti ketika ditimbang lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita dengar dulu mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan emak-emak. Bisa? Nah, emak-emaknya dulu. Ini kalau bisa diturunin saja Pak. Emak-emak dulu. Bapak-bapaknya diam. Kita dengar dulu. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,5. Ini sekarang bapak-bapaknya, ayo jangan kalah Pak. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Tidak usah dibantu dengan mic ya. Oke. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu diam. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah. Nilainya 9,7. Ayo bareng-bareng semua, bapak ibu semua kita sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi
billah bi ahlil. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini masuk dari malam ke 20 menurut pemerintah. Menurut Muhammadiyah malam ke itulah sebabnya jangan kau menunggu malam ganjil. Ya, lakukan saja untuk menunggu 10 malam terakhir, menunggu Lailatul Qadar. Karena kalau kau tunggu malam ganjil, bingung toh. Mau ikut apa? Saya tanya emak saya di kampung, usianya 80 tahun, 87. Mak, ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah? Dia bilang ikut Muhammadiyah. Kenapa tidak ikut pemerintah? Nah bilang, apa pemerintah Quran aja dikorupsi? Iya toh? Supaya aman, anggap semua malam ganjil. Iya. Nah, apa yang dilakukan menunggu Lailatul Qadar? Apa yang dilakukan? Satu Ibu, yang lazim kita lakukan adalah doa. Doa itu bukan menghafal. Doa itu bukan membaca. Maka saya selalu kritik protes itu MC. Pembacaan doa. Apa mau dibaca? Doa itu permohonan. Bukan pembacaan. Bukan juga menghafal. Kalau mau berdoa, bahasa gampangnya curhat. Apa itu curhat? Bahasa kalbu. Bahasa hati. Apa yang ada di hati kau sampaikan. Boleh pakai bahasa Arab. Boleh. Boleh yang ada dalam Quran. Bagus. Tapi kalau kau tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa ibu. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau bapak pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Ternyata doa yang dibaca, doa minta hujan. Bingung kan malaikat? Ibu-ibu, mau saya ajarkan doa anak soleh. Supaya jadi ulama terkemuka. Bagus akhlaknya, mau? Ikut sama saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Kenapa ibu ikut? Karena tidak tahu artinya. Maka doa tidak mesti bahasa Arab. Bahkan bapak boleh berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang kau mau. Ya Allah, kabulkanlah kemauanku itu. Selesai. Ibu bahkan pakai bahasa isyarat boleh. Tidak ada ucapan pun boleh. Ternyata suaminya kawin lagi. Boleh. Maka silakan minta. Alhamdulillah anak genset sekarang rajin berdoa. Kala-kala Ustadz Dasat doanya. 1 jam doa lagi. 30 menit kemudian doa lagi. Tapi sayangnya berdoanya di mana? Status. Ya Allah lindungilah saya. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Doa silakan memakai bahasa ibu. Ada aturannya? Ada. Bukan wajib tapi sunnah. Bapak ibu dari Jakarta ke Bekasi ada 2 jalan. 1 jalan tol, 1 jalan biasa. Mana yang lebih cepat sampai? Itu kalau di Eropa. Jalan tol cepat. Kalau di Indonesia Jakarta sama aja Pak. Macet, boleh orang tinggal tadi. Saya macet Pak, lebih sejam baru sampai di sini. Artinya apa? Kalau dia doa sesuai sunnah, maka doanya cepat sampai. Kalau dia berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga. Tapi bisa jadi nanti sudah mati baru sampai. Ya. Apa sunnahnya? 1, ada wudhu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudhu? Boleh, tapi macet. 2, pakai baju yang ibu bapak yakini halal. Sedulur-sedulur, bu ibu, jangan sampai pakai
kudung iktikaf di masjid, kudung pilkada. Dikasih kudung baju seragam, caleg punya. Sogok. Bapak-bapak yang beli gamis kemarin hasil uang serangan fajar. Jangan kau pakai. Dia bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh, pret. Ya. Ya gini, baju yang Bapak pakai halal. Yang kedua, sunnah Bapak Ibu sekalian ada wudu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudu? Boleh, tapi hajat. Apalagi doanya Bu Bapak Ibu tutup aurat. Boleh enggak tidak pakai celana pendek? Ibu-ibu, boleh enggak? Boleh, tapi hajat. Apalagi menghadap ke kiblat. Di sini kiblat. Boleh berdoa begini? Boleh. Boleh ke belakang kiblat? Boleh. Tapi sama ibu minta uang sama suami. Pak, uangmu Pak. Ini suami. Dia bilang suamimu kurang ngajar memang ini. Sudah jelek. Bau mulutnya. Kuat makan. Ya, boleh tapi apalagi sunnah berdoa. Duduk di antara dua sujud. Boleh berdiri? Boleh. Boleh duduk begini? Boleh, tapi hati-hati kentut. Tapi yang sunnah duduk di antara dua sujud seperti ini. Duduknya. Lihat ini kaki saya. Boleh doa begini Ustaz? Boleh. Boleh begini Ustaz? Boleh. Kalau bolehnya boleh, tidak ada larangan. Apalagi yaitu berzikir dulu. Diawali dengan memuji-muji Allah. Kalau hafal Asmaul Husna bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus. Tidak hafal itu, minimal yang 3. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tapi pesan baik-baik, jangan buru-buru. Ada orang berzikir, tidak jelas ucapannya. Zikirnya terlalu laju. Kecepatan hipersonik. Kala-kala rudalnya Iran. Kayak dia zikir kayak makan pisang goreng panas. Coba. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Biasa heran di masjid, sama-sama subhanallah, sama-sama 33. Saya baru 11, dia sudah sampai. Apa artinya itu subhanallah? Makanya jangan heran ibu-ibu ada tasbih digital di jari-jarinya tapi tetap gosip. Subhanallah. Itu karena tidak ikhlas zikirnya. Ya, puji-puji Allah dulu. Yang berikutnya sunnahnya yaitu mengangkat kedua belah tangan. Sunnahnya begini, kanan kiri rapat di atas sini. Makin besar hajat makin tinggi. Ustadz boleh begini? Boleh. Boleh tapi apalagi Ustadz sunnah berselawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
alaika. Itu versi syahdunya. Mau yang biasa-biasa saja. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Kenapa mesti bersalawat? Karena itu perintah. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Allah perintah. Password daripada doa selawat. Sebab kata Nabi, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka selawat. Ya, ini cantik masjidnya, tapi mic-nya putus-putus. Cek. Dengar ini pengurus masjid, ini mic ini ujung tombak dakwah. Ya, kalau saya Pak dalam diari dakwah itu saya catat itu masjid yang jelek sound sistemnya. Saya catat, saya tidak suka pakai gitu deh, kayak kita bodoh-bodoh di sini. Ya, dengar ya, mic ini ujung tombak dakwah. Dan betul Pak, kalau saya pergi ceramah, jelek mic-nya termasuk Masjid At-Thohir, itu cantik tuh, tapi jelek sound sistemnya. Saya bilang diundang saya lagi, saya bilang kalau masih begitu mic-nya saya tidak mau datang. Nah, kenapa? Rugi kita ceramah Pak, setengah mati keluar juga. Tidak orang dengar juga. Maka dengar pengurus masjid yang saldonya sampai puluhan juta sampai ratusan juta, sound sistemnya tidak baik, siap-siap kau ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak tidak dimasukkan neraka, tapi sudah dipanggil ditanya-tanya. Sama meskipun Bapak tidak ditangkap KPK, tidak dipenjara, tapi kalau sudah dipanggil Pak, menderita juga. Maka dengar ini pengurus masjid, saldo kas 70 juta, saldo kas 700 juta, sound system. Yang ketawa saya suruh sini Pak. Ya, apa lagi saya mau sampaikan tadi? Selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berselawat, apalagi barulah kita doakan, tapi mulailah dengan doakan orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang yang berjasa dalam hidup? Minimal pasti kita semua punya orang tua. Mau jahat atau tidak orang tua, ada jasanya. Apa jasanya? Kalau dia ibu, dia lahirkan kamu. Kalau dia bapak, dia kerja sama sama ibumu. Jahat orang tua saya Ustadz, tidak ada urusan. Jahatnya urusannya dengan Allah. Dengar adik-adik, tidak ada dalam Islam orang tua durhaka, tidak ada. Meskipun dia bajingan bapakmu, tidak boleh kau bilang orang tuamu durhaka. Yang ada orang tua dosa kepada Allah, tidak ada dosa kepada anak. Jangan kau bilang orang tua saya jahat Ustadz, saya broken home. Itu kurang apa jahatnya Ibrahim alaihissalam bapaknya? Jahat bapaknya, tapi pernah kau dengar Ibrahim broken home? Tidak ada bapak saya Ustadz. Nabi Isa tidak ada bapaknya. Broken home? Tidak. Nah adik-adik sekalian, doakan dulu orang tua. Sudah itu mintalah apa yang kita mau. Nah setelah kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh kalau caleg Pak, begitu mau dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Pilih saya, sama-sama kita orang Sunda. Ada masalahmu, ini nomor HP saya. Telepon saya 24 jam, saya akan bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk DPR. Rakyat juga yang pilih. Makanya Allah kasih hukuman negara kita ini. Duit banyak, tapi banyak juga pengangguran. Tambang banyak, tapi banyak tenaga kerja kita ke luar negeri, kasihan. Singapura itu Pak kecil Pak. Beli air minum dari Malaysia.
Beli pasir dari Indonesia kecil Pak. Itu Singapura. Tapi rakyatnya tidak mau disogok ketika pemilu. Maka yang jadi pejabat orang baik. Sekarang kita Pak dikasih 300.000. Dia pilih meskipun dia tahu itu tidak ada otaknya. Meskipun dia tahu pembohong. Ini aja 300.000. Begitu rapat dia joget. Ten 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 ten. Nah, Allah janji, kau minta sama saya pasti saya kasih. Itu janji Allah. Tuan-tuan perlu tahu, kalau Allah mengancam hukuman, belum tentu Allah kau laksanakan. Kata, saya masukkan kau neraka, saya hukum kau. Belum tentu, ketika Bapak taubat, Allah tunda. Tapi kalau Allah janji, pasti. Minta kau kepadaku, saya kasih, janji. Taubat kau, saya ampuni, janji. Maka ketika berdoa, pasti Allah kabulkan. Cuma cara Allah mengabulkan doa itu ada 4. 4 cara Allah mengabulkan doa kita. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa umroh. Allah kabulkan, dapat undian. Taufik namanya. Saya mau, Allah juga mau, ketemu, taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya poligami. Amin Pak. Kenapa biar begini takut juga? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kok nggak bisa ambil. Ini orang Bugis Pak. Beda orang Banten. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istri. Bugis Pak. Cuma istri kami lebih berani. Pak. Ya Allah. Mudah-mudahan anak saya lulus akpol tahun ini. Lulus betul. Taufik. Yang kedua. Allah kabulkan doa kita. Tapi dalam bentuk yang lain dan lebih baik. Bu. Punya anak. 13 tahun. Minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Berarti ibu enggak sayang dong. Berarti ibu enggak sayang. Hah? Kenapa ibu enggak belikan? Hah? Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu enggak jelas. Bapak punya anak usia 13 tahun. Minta dibelikan motor. Bapak belikan? Kenapa tidak? Hah? Karena kita yakin belum saatnya. Saya tidak belikan kau motor nak, bahaya. Saya belikan kau laptop. Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Malah motor terjual. Allah tahu kalau ada mobilnya ibu, suamimu dia pakai selingkuh itu mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku terima PNS. Kok tidak dikabulkan? Allah tahu kalau anakmu jadi PNS ada korupsi, dia masuk penjara. Oke. Anak pertamamu saya tidak kabulkan, tapi anak keduamu saya kasih dia hafal Quran. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kau tengok ini mukanya Dasad. Dulu tamat SMA, saya mau tentara. Dapral lah saya, waktu itu namanya Akabri. Tamat SMA. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Cukup tinggiku. Makanya Pak, sampai sekarang saya sakit hati kalau lihat tentara yang pendek. Kenapa bisa lulus? Oh, teman saya yang ikut sama-sama daftar, dia lulus Pak, polisi sekarang. Pangkatnya AKBP, 2 bunga di sini. Dia reserse di Sulawesi Barat, Polda. Reserse pakai baret merah. Saya Allah takdirkan jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai Bu, semua baret saya ceramai. Jenderal bintang 4 pun saya tunjuk-tunjuk.
Andai saja saya jadi tentara sampai itu, mungkin sampai sekarang saya masih hormat-hormat. Siapa. Sekarang mereka semua yang hormat sama saya. Dan Bapak mungkin lihat beberapa hari yang lalu viral lagi. Saya diundang ke Istana Negara. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya tahu ada tempat acara saya yang menunggu saya sudah janji. Meskipun Istana Negara itu baik, tapi bagi saya menepati janji lebih utama. Tidak gampang Pak diundang Istana Negara Pak. Siapalah saya ini Pak. Ya, Allah kabulkan yang lebih baik. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali Pak, saya ikut SNPTN namanya waktu itu. Tidak lulus. Tes pertama tidak lulus. Masuk lagi, tes kedua tidak lulus. Tes lagi ketiga tidak lulus. Andai saja boleh 5 kali saya ikut Pak. Ternyata begitu cara Allah mempersiapkan saya, ada yang lebih baik. Kawan saya lulus Pak. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, "Dok, kau pulang lebaran?" "Enggak." "Kenapa?" "Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang satu keluarga, habis tabungan saya 1 tahun hanya untuk beli tiket PP." Dalam hati saya, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz Bu. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana gratis. Ini saya bilang sama staf saya, jangan bebankan segala sesuatu sama masjid. Jangan ambil tiketnya untuk masjid. Jangan minta tiket biar yang undang yang lain dengan tiketnya. Hebatnya lagi Pak, saya selalu bisnis kelas. Yang belikan tiket ini acara yang tadi sore. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang. Pulang. Maka adik-adik sekalian, kalau kau meminta sesuatu dan Allah tidak kasih, sangka baik, berarti ada yang lebih baik. Kamu sudah lamar dia baik-baik. Kamu sudah siapkan dia uang mahar. Kamu sudah perbaiki dirimu. Begitu 1 bulan lagi sebelum menikah, ternyata dia pergi dengan laki-laki lain. Berarti tahu perempuan itu bukan jodohmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Minta sesuatu, Allah tidak kasih, berarti Allah siapkan yang jauh lebih bagus. 3, cara Allah mengabulkan doa. Saya ulang dulu supaya ingat-ingat. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau, taufik. 2, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Minta motor, Allah kasih hafal Quran anaknya. Minta mobil, Allah kasih kesehatan. 3, Allah kabulkan tapi tunda. Sedulur-sedulur, tahu Bapak Prabowo? Tahu Bapak Prabowo? Sejak kapan minta menang Pilpres? 2004 kayaknya beliau sudah. 2004 sudah minta menang Pilpres. Tapi Allah kabulkan kapan? 2024. Nabi Zakaria itu doa minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa Pak? 21. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Maka ketika Allah katakan saya kasih kau, Nabi Zakaria bilang tidak mungkin, saya sudah tua. Istri saya sudah tidak mampu melahirkan. 21 minta, 90 tahun baru dikasih. 69 tahun berselisihnya. Baru Allah kasih. Nabi Adam minta dipertemukan dengan istrinya. Berapa lama? 200 tahun baru Allah pertemukan di Padang Arafah. 1 di Irak, 1 di India. Saling mencari. Di Saudi ketemunya. 200 tahun. Itu Nabi Pak. Kita itikaf malam ini mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Ya. Allah kasih tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita tapi nanti di akhirat. Selesai sholat subuh, Nabi balik sama sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul.
Nabi katakan saya semalam mimpi. Ingat, mimpi Rasul itu wahyu, hidayah dan petunjuk. Kalau mimpi suaminya ibu, tidak usah ditafsir. Adik-adik, kalau kamu mimpi tidak usah ditafsir. Bagaimana petunjuk Nabi? Kalau kau mimpi baik, bangun, ucapkan Alhamdulillahirabbil. Kalau jelek, bangun, ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu sambil meludah kecil ke kiri. Kecil. Dan lihat posisi istrimu. Sampai ada di kiri, bertengkar kau tengah malam. Ini ras terkuat di bumi ini, Pak. Bu, mau gampang masuk surga? Mau? Ini kata Nabi, 1 sholat, 2 puasa, aman ini Bu. 3 jaga harga diri, diantaranya tidak pernah keluar kecuali dengan izin suaminya. Tidak pernah keluar kecuali dia sudah pakai jilbab. Tidak keluar kecuali dengan mahramnya, itu jaga harga diri. Yang keempat, ini agak berat. Taat dan patuh sama suami. Bu, itikaf 10 malam terakhir. Puasanya sempurna. Ngaji 2 kali hatam. Tapi kurang ajar sama suami. Wassalam. 3 golongan orang yang didoakan oleh Nabi tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Mau melawan itu? Coba. Hadis saja dia mau lawan, Pak. Inilah efek daripada sinetron. Inilah efek dari film-film Cina. CEO menikah dengan pembantu. Bu, suami saya jahat, bukan dengan membalasnya menghina. Saya tidak suka suami saya, minta aku cerai baik-baik. Ini bertengkar, hamil lagi. Bu, Ibu, kalau orang kaya selain bertengkar, paling tidak dia bahagia dengan hartanya. Sudah rumah miskin, rumah ngontrak-ngontrak. Jelek suami, istri bau ketek. Bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia, Bu? Saya tidak suka suami saya. Pisah baik-baik. Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menyatupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti. Siapa penyanyinya? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang terluka. Itu lagu, berarti orang tua semua di sini. Lagu zaman dulu masih baik, Bu. Daripada lagu anak-anak zaman sekarang. Putar ke kiri, no. Putarlah ke kiri. Apa kau dapat? Sekanan kanan. Apa ndak pusing kau kiri kanan? Tak bolak balik, tak bolak. Bapak-bapak juga kalau istrimu kurang ajar. Saya kalau ditanya istri saya, Ustadz ini jarang terus, tidak pernah di rumah. Dia mulai ngambek, saya peluk sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati terpaksa. Masih marah juga, Pak. Saya peluk lalu saya menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia, Pak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bu,
Mau masuk surga? Hormati suami. Sekarang ini bocor rahasia. Setan tahu bahwa perempuan itu paling gampang masuk surga. Yang penting jaga lisan, taat suami. Maka tadahulul jannati bisalam. Masuklah kau ibu dari surga, paling bahagia kau masuk ke dengan penuh keselamatan. Silahkan kau pilih pintu yang kamu suka. Setan tahu, maka ibu dihasut. Lawan suamimu, lawan suamimu. Sedikit gajinya. Boleh perempuan cari kerja? Boleh. Boleh perempuan cari nafkah? Boleh. Tapi perempuan yang punya duit dan pandai cari uang, potensi lawan suami. Bu, saya tanya bu. Jawab ya. Misal, ibu gajinya 10 juta per bulan. Suami 2,5 juta. Kira-kira kau masih hargai? Kau ndak kerja saja kau lawan suamimu? Jangan ketawa, saya serius ini. Maka ibu-ibu, ini rahasia, setan tahu. Maka dia hasutnya ibu dengan sakwa sangka. Tidak syukur, lawan suami. Perempuan seperti itu sesungguhnya bukanlah perempuan muslimah ideal. Maka saya kasihan lihat perempuan sekarang. Gara-gara pengadu medsos, sinetron, YouTube. Dia lihat dia lawan suaminya. Demi Allah ibu, kamu tidak akan masuk surga. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Maka pulang nanti bu, kalau ibu mau itikaf, cepat diterima doa. Minta maaf sama suami. Maafkan saya pak, saya hilaf selama ini. Bapak juga. Pak, Nabi bilang begini. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bu, Pak, Nabi itu 11 bininya. Tapi tidak ada satupun bini beliau katakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Kita cuma 11 istri, Nabi 11, bapak 1, menderita lahir batin pak. Nah sudah lain kali kita bahas itu. Ya, nah doa. Apalagi yang kita lakukan? Nah saya ulang tadi cerita ya. Masuklah dia. Nabi diperlihatkan masuk dalam surga. Setelah dalam surga, Nabi diperlihatkan ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya, ini hadiahmu. Kata hamba ini, ya Allah, banyak betul yang kau berikan. Amalku sedikit, tidak sebanyak ini. Supaya gampang dipaham, amalnya ini orang cuma 5. Allah kasih 5.000. Banyak betul kau berikan saya. Kata Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu hidup di dunia. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya. Saya kasih kau hari ini. Berarti dari cerita ini sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikasih di dunia, dikasih nanti di akhirat. Maka Ramadan, terutama akhir Ramadan ini, berdoa. Minta kepada Allah. Doalah. Supaya ideal doa kita datang itikaf di masjid. Apalagi dilakukan. 10 malam terakhir ini. Taubat. Ustaz, dosaku besar. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, andai engkau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Berarti bukan dosa yang jadi masalah. Yang jadi masalah, mau tidak kita bertobat. Saya mau bertobat Ustaz, bagaimana caranya? Jawabannya, 1, tobat bilizan. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan kalimat syahdu. Astaghfirullah
Rabbal baroya astaghfirullah minal hatoya astaghfirullah Rabbal baroya astaghfirullah minal hatoya. Jadi bapak kalau itikaf datang ke masjid, misalnya datang jam 1, jam 2 baru mulai sholat lail, dari jam 1 ke jam 2 bapak duduk istighfar perbanyak-banyak. Astagfirullahaladzim azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah itu taubat yang kedua dengan ibadah mahdah. Bagaimana caranya ibadah mahdah? Dengan sholat sunat taubat. Waktunya selesai sholat maghrib, nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Boleh 2, boleh, paling baik 6. Bagaimana niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Tanpa diucapkan sah. Kalau mau diucapkan, usalli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat salat sunnat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, berdiri saja tegak menghadap kiblat. Tuhan, salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan kalau bapak bermazhab Syafi'i tidak usah diucapkan, tidak boleh, dalam hati saja. Ya Allah, anggap ini dalam hati, anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati bapak tidak ngerti kan? Ya Allah, tadi di kantor saya hilap. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun memegangku. Akhirnya kami baku remas, ya Allah. Saya hilap ya Allah, ampuni saya Allah, hilap saya. Yang lebih penting, berikan saya kesanggupan, kemampuan tidak mengulangnya. Dan hebatnya Pak, Allah beda dengan makhluk. Bapak datang minta maaf sama saya bilang oke, saya maafkan kamu tapi jangan lagi kau lewat depanku. Saya maafkan kamu tapi proses hukum tetap berjalan. Itu bukan maaf namanya. Tapi kalau Allah, Bapak dosa, apa janji Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersalawat, apalagi barulah kita doakan, tapi mulailah dengan doakan orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang yang berjasa dalam hidup? Minimal pasti kita semua punya orang tua. Mau jahat atau tidak orang tua, ada jasanya. Apa jasanya? Kalau dia ibu, dia lahirkan kamu. Kalau dia bapak, dia kerja sama ibumu. Jahat orang tua saya Ustadz, tidak ada urusan. Jahatnya urusannya dengan Allah. Dengar adik-adik, tidak ada dalam Islam orang tua durhaka, tidak ada. Meskipun dia bajingan bapakmu, tidak boleh kau bilang orang tuamu durhaka. Yang ada orang tua dosa kepada Allah, tidak ada dosa kepada anak. Jangan kau bilang orang tua saya jahat Ustaz, saya broken home. Itu kurang apa jahatnya Ibrahim alaihissalam bapaknya. Jahat bapaknya, tapi pernah kau dengar Ibrahim broken home? Tidak ada bapak saya Ustaz. Nabi Isa tidak ada bapaknya. Broken home? Tidak. Nah adik-adik sekalian, doakan dulu orang tua. Sudah itu mintalah apa yang kita mau. Nah setelah kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh kalau caleg Pak, begitu mau dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Pilih saya, sama-sama kita orang Sunda. Ada masalahmu, ini nomor HP saya. Telepon saya 24 jam, saya akan bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk DPR. Rakyat juga yang pilih. Makanya Allah kasih hukuman negara kita ini. Duit banyak, tapi banyak juga pengangguran. Tambang banyak, tapi banyak tenaga kerja kita ke luar negeri, kasihan.
Singapura itu Pak kecil Pak. Beli air minum dari Malaysia. Beli pasir dari Indonesia kecil Pak. Itu Singapura. Tapi rakyatnya tidak mau disogok ketika pemilu. Maka yang jadi pejabat orang baik. Sekarang kita Pak dikasih 300.000. Dia pilih meskipun dia tahu itu tidak ada otaknya. Meskipun dia tahu pembohong. Ini aja 300.000. Begitu rapat dia joget. Ten 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 ten. Nah, Allah janji, kau minta sama saya pasti saya kasih. Itu janji Allah. Tuan-tuan perlu tahu, kalau Allah mengancam hukuman, belum tentu Allah kau laksanakan. Kata, saya masukkan kau neraka, saya hukum kau. Belum tentu, ketika Bapak taubat, Allah tunda. Tapi kalau Allah janji, pasti. Minta kau kepadaku, saya kasih, janji. Taubat kau, saya ampuni, janji. Maka ketika berdoa, pasti Allah kabulkan. Cuma cara Allah mengabulkan doa itu ada 4. 4 cara Allah mengabulkan doa kita. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa umroh. Allah kabulkan, dapat undian. Taufik namanya. Saya mau, Allah juga mau, ketemu. Taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya poligami. Amin Pak. Kenapa biar bikin takut juga? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kok nggak bisa ambil. Ini orang Bugis Pak, beda orang Banten. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istri. Bugis Pak. Cuma istri kami lebih berani. Pak, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus akpol tahun ini. Lulus betul, taufik. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita, tapi dalam bentuk yang lain dan lebih baik. Bu, punya anak 13 tahun, minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Berarti ibu enggak sayang dong. Berarti ibu enggak sayang. Hah? Kenapa ibu enggak belikan? Hah? Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu enggak jelas. Bapak punya anak usia 13 tahun. Minta dibelikan motor. Bapak belikan? Kenapa tidak? Hah? Karena kita yakin belum saatnya. Saya tidak belikan kau motor nak, bahaya. Saya belikan kau laptop. Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Malah motor terjual. Allah tahu kalau ada mobilnya ibu, suamimu dia pakai selingkuh itu mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku terima PNS. Kok tidak dikabulkan? Allah tahu kalau anakmu jadi PNS ada korupsi, dia masuk penjara. Oke, anak pertamamu saya tidak kabulkan, tapi anak keduamu saya kasih dia hafal Quran. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kau tengok ini mukanya Dasad. Dulu tamat SMA, saya mau tentara. Dapral lah saya, waktu itu namanya Akabri. Tamat SMA. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Cukup tinggiku. Makanya Pak, sampai sekarang saya sakit hati kalau lihat tentara yang pendek. Kenapa bisa lulus? Oh, teman saya yang ikut sama-sama daftar, dia lulus Pak, polisi sekarang. Pangkatnya AKBP, 2 bunga di sini. Dia reserse di Sulawesi Barat, Polda. Reserse pakai baret merah. Saya Allah takdirkan jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai Bu, semua baret saya ceramai.
Jenderal bintang 4 pun saya tunjuk-tunjuk. Andai saja saya jadi tentara sampai itu, mungkin sampai sekarang saya masih hormat-hormat. Siapa. Sekarang mereka semua yang hormat sama saya. Dan Bapak mungkin lihat beberapa hari yang lalu viral lagi. Saya diundang ke Istana Negara. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya tahu ada tempat acara saya yang menunggu saya sudah janji. Meskipun Istana Negara itu baik, tapi bagi saya menepati janji lebih utama. Tidak gampang Pak diundang Istana Negara Pak. Siapalah saya ini Pak. Ya, Allah kabulkan yang lebih baik. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali Pak saya ikut SNPTN namanya waktu itu. Tidak lulus. Tes pertama tidak lulus. Masuk lagi tes kedua tidak lulus. Tes lagi ketiga tidak lulus. Andai saja boleh 5 kali. 5 kali saya ikut Pak. Ternyata begitu cara Allah mempersiapkan saya, ada yang lebih baik. Kawan saya lulus Pak. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, "Dok, kau pulang lebaran?" "Enggak." "Kenapa?" "Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang satu keluarga, habis tabungan saya 1 tahun hanya untuk beli tiket PP." Dalam hati saya, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz Bu. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana gratis. Ini. Saya bilang sama staf saya. Jangan bebankan segala sesuatu sama masjid. Jangan ambil tiketnya untuk masjid. Jangan minta tiket. Biar yang undang yang lain dengan tiketnya. Hebatnya lagi Pak. Saya selalu bisnis kelas. Yang belikan tiket ini acara yang tadi sore. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang. Pulang. Maka adik-adik sekalian, kalau kau meminta sesuatu dan Allah tidak kasih, sangka baik, berarti ada yang lebih baik. Kamu sudah lamar dia baik-baik. Kamu sudah siapkan dia uang mahar. Kamu sudah perbaiki dirimu. Begitu 1 bulan lagi sebelum menikah, ternyata dia pergi dengan laki-laki lain. Berarti tahu perempuan itu bukan jodohmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Minta sesuatu, Allah tidak kasih, berarti Allah siapkan yang jauh lebih bagus. 3, cara Allah mengabulkan doa. Saya ulang dulu supaya ingat-ingat. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau, taufik. 2, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Minta motor, Allah kasih hafal Quran anaknya. Minta mobil, Allah kasih kesehatan. 3, Allah kabulkan tapi tunda. Sedulur-sedulur, tahu Bapak Prabowo? Tahu Bapak Prabowo? Sejak kapan minta menang Pilpres? 2004 kayaknya beliau sudah. 2004 sudah minta menang Pilpres. Tapi Allah kabulkan kapan? 2024. Nabi Zakaria itu doa minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa Pak? 21. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Maka ketika Allah katakan saya kasih kau, Nabi Zakaria bilang tidak mungkin, saya sudah tua. Istri saya sudah tidak mampu melahirkan. 21 minta, 90 tahun baru dikasih. 69 tahun selisihnya. Baru Allah kasih. Nabi Adam minta dipertemukan dengan istrinya. Berapa lama? 200 tahun baru Allah pertemukan di Padang Arafah. 1 di Irak, 1 di India. Saling mencari. Di Saudi ketemunya. 200 tahun. Itu Nabi Pak. Kita itikaf malam ini mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Ya, Allah kasih tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita tapi nanti di akhirat. Selesai sholat subuh, Nabi balik sama sahabat.
Saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi katakan saya semalam mimpi. Ingat, mimpi Rasul itu wahyu, hidayah dan petunjuk. Kalau mimpi suaminya ibu, ndak usah ditafsir. Adik-adik, kalau kamu mimpi ndak usah ditafsir. Bagaimana petunjuk Nabi? Kalau kau mimpi baik, bangun, ucapkan alhamdulillahirabbil. Kalau jelek, bangun, ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu sambil meludah kecil ke kiri. Kecil. Dan lihat posisi istrimu. Sampai ada di kiri, bertengkar kau tengah malam. Ini ras terkuat di bumi ini, Pak. Bu, mau gampang masuk surga? Mau? Ini kata Nabi, 1 sholat, 2 puasa, aman ini Bu. 3 jaga harga diri, diantaranya tidak pernah keluar kecuali dengan izin suaminya. Tidak pernah keluar kecuali dia sudah pakai jilbab. Tidak keluar kecuali dengan mahramnya, itu jaga harga diri. Yang keempat, ini agak berat. Taat dan patuh sama suami. Bu, itikaf 10 malam terakhir. Puasanya sempurna. Ngaji 2 kali hatam. Tapi kurang ajar sama suami. Wassalam. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Karena kita masih mau sholat lail sebentar, maka lebih baik kita cepat lebih awal balik. Kalau bapak ibu masih mau dengar ceramah saya? Mau sampai pagi pun bisa? Bawa saya ke rumahnya ibu. Silakan nonton YouTube, banyak ibu ada semua ya. Silakan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik lagi dari yang kemarin. Ibadah-ibadah kita diterima. Bukan cuma diterima, tapi mampu memperbaiki akhlak dan kehidupan kita. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.